bersyukur Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat hari yang baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang baru setiap pagi bagi kami. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita bisa belajar sesuatu dari apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dan saya akan buka dengan sebuah kisah di Alkitab yang pasti saudara semua pernah mendengar, ya. Dituliskan di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, kisah dari seorang wanita Samaria, ya. Saudara bisa baca nanti dengan lengkap, tapi secara singkat saja ceritanya, ada seorang wanita yang dia ini sedang mau menimba air, ya, mengambil air untuk rumahnya, dan kemudian dia bertemu dengan Yesus. Nah, ini adalah sebuah cerita tentang pertobatan, gitu ya. Sebuah cerita tentang bagaimana seseorang bisa encountering with Jesus, ya, bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Tapi ada hal yang menarik dalam cerita ini. Kalau kita pelajari, kalau kita baca secara seksama, yang menarik adalah waktu itu wanita ini mendatangi sumur tempat di mana dia akan menimba air pada siang hari, ya. Kalau bahasa kerennya dalam bahasa Indonesia siang bolong gitu. Dan dia sendirian, ya. Oleh karena itu dia bertemu dengan Yesus, ya. Nah, yang menarik adalah pada waktu itu budayanya adalah orang atau wanita, ya, pasti jarang sekali dan hampir tidak pernah menimba air di sumur itu pada siang hari, ya. Mereka pasti ambil di waktu pagi hari atau mungkin ada yang sore hari. Karena apa? Yang pertama, kalau siang hari panas sekali, gitu ya, sangat panas, dan mungkin air itu dibutuhkan pada saat mereka bangun, gitu kan ya, lalu keluarganya membutuhkan air untuk minum, memasak dan lain sebagainya. Jadi untuk seorang wanita atau dalam hal ini paling gampang ibu rumah tangga, ya, untuk menimba air pada siang hari itu sesuatu yang aneh, gitu ya. Nah, kenapa semua ini terjadi? Ternyata kalau dipelajari secara historis, hal ini terjadi karena yang pertama, wanita ini adalah seorang wanita Samaria. Nah, seorang wanita Samaria ini di antara orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka ini termasuk kaum yang dikucilkan. Dan ini terbukti kenapa sih kok mereka ini dikucilkan? Kenapa mereka ini di sendirian, gitu ya, seperti hidup sendirian. Karena apa? Ternyata karena memang wanita ini sendiri secara pribadi, ya, dia sendiri punya kehidupan yang cukup berantakan, ya. Salah satunya dia punya beberapa suami, ya, hidupnya tidak karu-karuan, ya. Jangankan hidup di secara sosial, secara rohani apalagi, gitu ya. Nah, akhirnya dia bertemu dengan Yesus di tempat itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang, kalau boleh saya kasih judul, friend to the lonely, gitu ya. Teman bagi yang sendirian atau yang kesepian. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang hal ini, gitu ya. Seringkali mungkin tidak semua orang yang mungkin ikut ibadah pagi pada pagi hari ini adalah orang yang mengalami kesepian atau mengalami kesendirian. Tetapi saya tahu bahwa tidak sedikit juga
orang-orang yang bisa dalam kehidupannya merasa sendiri, ya, berjalan sendirian. Nah, kita akan sebelumnya kita bahas lebih dalam lagi, kita akan baca ya dalam Mazmur pasal yang ke-68 mulai ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Ayat yang berikutnya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Nah, yang kita soroti pada pagi hari ini adalah bagaimana kita ini memuji Tuhan. Bagaimana kita ini punya Allah. Yang apa disebutkan di ayat yang ke-6. Dia adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Nah, saya akan sebutkan gitu ya. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai apa. Karena ini akan menjadi sedikit lebih jelas bagi kita. Yang pertama disebutkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia adalah seorang bapa, father to the fatherless gitu ya. Jadi dia adalah bapa kepada orang yang tidak berbapa. Yang berikutnya apa? Defender of widows. Dalam bahasa Indonesia dikatakan pelindung bagi para janda. Ya, dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan pembela. Ya, pembela bagi para janda. Dan yang menarik adalah dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Tetapi di sini dalam bahasa Inggris lebih powerful menurut saya. Dikatakan He sets the lonely in families. Gitu ya. Dia menetapkan orang-orang yang sendirian, yang kesepian, dia menempatkannya di dalam keluarga. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan ini adalah bapa dari orang-orang yang tidak berbapa. Dan dia juga pembela dari para janda. Nah, mungkin secara literal bisa kita tangkap bahwa oh ya Tuhan ini ada bagi orang yang memang tidak mempunyai bapa, ya, tidak punya orang tua atau mungkin yang ditinggalkan pasangannya dan lain sebagainya. Ya memang betul. Secara literal memang Tuhan ada bagi setiap kita yang mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang menjalani kehidupan bersama seharusnya gitu ya. Tapi kita ditinggalkan, ya Tuhan ada bagi kita. Tetapi juga jangan lupa belum tentu orang yang memiliki bapa gitu ya. Belum tentu orang yang memiliki orang tua. Belum tentu mereka itu tidak fatherless atau dalam bahasa Indonesia dikatakan yatim gitu ya. Maksudnya apa? Mungkin di antara saudara ada yang orang tuanya mungkin masih ada gitu ya. Masih punya bapak mungkin, masih punya ayah, masih punya ibu, tetapi ada yang kosong. Gitu ya. Fatherless, tidak bicara hanya soal jasmaniah gitu. Orang yang tidak mempunyai orang tua, tetapi secara kalau bisa saya katakan mentally gitu ya. Secara psikologis ada orang-orang yang fatherless. Mungkin ada salah satu di antara Anda. Mungkin disebutkan di sini ada pelindung bagi para janda. Wah, saya sih bukan janda ya. Saya masih ada suaminya atau saya masih punya istri gitu ya. Saya bukan duda. Bisa saja. Tetapi ada masa dalam kehidupan pernikahan kita merasa sendirian. Merasa mengarungi rumah tangga ini kok sendirian. Ya. Katanya berdua bersama-sama, tapi kok secara psikologis, secara mental, kayaknya sih saya masih bisa lihat pasangan saya ya. Masih bisa gandeng tangannya mungkin. Tetapi kok ada yang kosong, ada yang hilang. Ya, secara psikologis, secara jiwani. Nah, jadi firman Tuhan ini tidak hanya bicara mengenai apa yang bisa kita lihat atau secara fisik. Tapi mungkin ada di antara kita yang merasa menjalani kehidupan ini sendirian. Meskipun banyak orang mungkin di sekitar kita, bisa saja kita masih merasa sendiri. Dan yang menarik di ayat yang ke-7 dikatakan Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Dalam bahasa Inggris dikatakan Dia mencarikan keluarga gitu ya. He sets the lonely in families.
Dia menempatkan bagi orang-orang yang merasa sendirian, bagi orang-orang yang memang sendirian menjalani kehidupan ini. Tuhan memberikan orang-orang di sekitarnya sebagai keluarga. Seperti yang kita tahu, ada teman-teman yang mungkin malah lebih dekat dari keluarga kita sendiri. Rasanya seperti lebih saudara dibandingkan saudara kita sendiri. Mungkin Tuhan tahu bahwa kita ini menjalani kehidupan mungkin sepi rasanya, mungkin sendirian. Maka Tuhan tempatkan kita, Tuhan pertemukan kita ya kepada sebuah komunitas pertemanan yang akan membawa kita lebih bertumbuh kepada Tuhan. Oleh karena itu siapapun Anda yang saat ini mungkin merasa sendirian, ya belum tentu Anda itu sendirian secara fisik. Ya, bisa saja Anda banyak temannya. Bisa saja banyak orang di sekitar Anda. Tetapi Anda merasa sepi, merasa sendiri. Siapa yang kita butuhkan? Jawabannya ada di ayat yang kelima. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Jawabannya siapa teman bagi kita? Yaitu Allah kita, Tuhan kita. Yang kita kenal dalam nama Yesus. Dialah sahabat sejati kita. Dialah teman kita yang paling dekat dengan kita, yaitu Tuhan. Oleh karena itu siapa saja Anda pada pagi hari ini, mungkin yang merasa sepi, menjalani hidup ini sendiri, ya, ada Tuhan bagi kita. Dia selalu setia, sahabat yang setia dalam kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah merasa sendirian. Dan seringkali kalau kita ini menjalani kehidupan kita ini sendirian, rasanya berat sekali, gitu ya. Rasanya sangat berat. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Kita lanjut, kita di pasal yang sama, Mazmur 68. Di ayat yang ke-20 dikatakan, terpujilah Tuhan. Hari demi hari, Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Dalam bahasa Inggris dengan jelas dikatakan dia menanggung burdens, beban kita. Jadi gak ada alasan untuk kita merasa sendiri menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang menanggung beban kita. Ada Tuhan yang menjadi sahabat kita. Ada Tuhan yang selalu ada bagi kita untuk mengisi kekosongan kehidupan kita. Nah, dialah Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus. Oleh karena itu siapa saja Anda hari ini yang mungkin bangun pagi, Anda merasa, aduh saya menjalani kehidupan ini lagi. Sepertinya kok baik-baik saja sih, memang tidak ada masalah mungkin ya. Cuman kok apa ya yang kurang ya? Kok rasanya sepi ya kehidupan ini? Mungkin ada yang merasa berat sekali hidup ini saya menjalani sendiri. Mungkin ada yang benar-benar mungkin ditinggalkan orang yang dikasihi. Ya, Anda merasa menjalani hidup ini sendirian. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Dan jangan pernah merasa sendiri. Tuhan selalu ada. Dia bukan hanya saja menjadi sahabat bagi kita, tetapi dia menanggung beban kita. Kita tidak dibiarkan menanggung beban kehidupan ini sendirian. Dan kalau kita memang orang-orang yang memang sepi sendiri, Tuhan katakan dalam firman-Nya, Tuhan beri kita keluarga yang baru. Ya, He sets us into families. Bagi orang-orang yang kesepian, Dia selalu ada bagi kita. Pagi hari ini, mari kita menyadari, mari kita kembali bangkit menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Ya, meskipun kanan kiri kita tampaknya banyak yang meninggalkan kita, atau mungkin banyak orang di sekitar kita, tapi kita masih merasa sepi, masih merasa sendirian. Mari kita bangkit lagi, bangkitkan iman kita dan percaya, dan rasakan, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bagi kami, dan Engkau adalah sahabat kami yang setia.
selalu ada bersama-sama dengan kami dalam segala situasi dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi siapa saja yang sedang merenungkan firman Tuhan dan mereka sedang merasa sendirian, sedang merasa menjalani kehidupan ini sendiri. Mungkin ada kekhawatiran bahwa nanti bagaimana kehidupan ini kalau saya menjalaninya sendirian. Pagi hari ini Tuhan, nyatakanlah diri-Mu bagi mereka, nyatakanlah kasih-Mu dan kuasa-Mu, sehingga mereka berjalan bersama dengan Engkau dan tidak pernah merasa sendiri. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.